Bab 3410. Yudhira Ying dari Longzhou. Tidak, ada tetua di yang bertanggung jawab atas kultivasi, tapi aku harap kamu dapat membantu kultivator pemurnian obat, ujar Mita sambil menggelengkan kepala. Apakah pemurnian pil mujarab secara tiba-tiba masih diperlukan dalam rapat terbesar? Tanya Erik dengan heran. Tentu saja, singkatnya, kamu dapat menjadikan pemurnian pada rapat terbesar sebagai uji coba atau penjelajahan di tempat berbahaya, yang akan menghadapi berbagai macam situasi berbahaya, bahkan situasi yang di luar dugaan dalam prosesnya. Terkhusus dalam beberapa hari pertama, yang harus membawa banyak kultivator memasuki jalur pegunungan tengah. Jadi, baik klan 5 Kaisar Iblis atau kekuatan 9 negara, semuanya pasti membawa banyak kultivator pemurnian alat dan pemurnian obat, terkhusus ahli pil yang lebih penting, ujar Mita. Kamu juga tahu bahwa standar master obat Kingsu kita sangat biasa. Jadi, aku harap kamu dapat membimbing orang-orang ini dalam beberapa waktu ke depannya. Tentu saja, jika kamu menginginkan batu roh atau batu mutiara awan hitam, Istana Bintang akan memberikannya kepadamu sebagai imbalan. Tidak perlu. Aku memasuki rapat terbesar bersama dengan Kingsu, membantu mereka sama artinya dengan membantu diri sendiri. Aku mengerti dengan hal ini, ujar Erik sambil menggelengkan kepala. Dia perlu memperoleh penghasilan dari rapat terbesar, dia perlu bekerja sama dengan Istana Bintang. Jadi, dia memiliki hubungan saling melengkapi dengan Kingsu. Jika Kingsu terlalu lemah, dia juga akan terpengaruh. Erik, dengan kekuatanmu, sebenarnya kamu dapat meninggalkan Kingsu dan pergi ke tempat lain. Mendengar ucapan Erik, Mita tiba-tiba tersentuh. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu dapatkan dari rapat terbesar. Tapi, Kingsu terlalu lemah dan mungkin tidak dapat mendukung tujuanmu. Jika tanpa bantuan Tuan Istana dan beberapa senior, aku juga tidak dapat menyelamatkan Vinola, bukan? Ujar Erik sambil tersenyum. Di saat mempercayai diri sendiri agar Erik dapat mengumpulkan pola bintang emas dan saat ragu dengan aksi ketiga orang itu akan gagal, Mita tetap tidak lupa untuk membantunya berlatih platform giok. Jadi, inilah alasan mengapa ia tidak berencana untuk meninggalkan Kingsu. Dia tidak memiliki waktu dan tidak memiliki banyak energi. Terkhusus dia mendapatkan begitu banyak teman di Kingsu. Terkadang, saling mempercayai satu sama lain jauh lebih penting daripada kemampuan. Ayo, Tuan Istana, bawa aku menemui orang-orang Longzhou. Saat Erik berjalan berdampingan dengan Mita, dia melihat pergelangan tangan Mita tetap mengenakan giok kuning terang sebelumnya ketika lengan bajunya bergoyang. Dia tidak mengenakan giok pola naga yang Erik berikan. Tetapi, ini adalah privasi Mita. Erik juga tidak bertanya terlalu banyak tentang di mana giok pola naga itu diletakkan. Erik, kita segera berunding dengan Longzhou. Menurutku, kamu harus tahu siapa pendatang Istana Bintang Longzhou kali ini, ujar Mita ketika di perjalanan. Yang datang kali ini adalah putra kedua dari Genderik, Tuan Istana Bintang Longzhou, yaitu Yudhira. Apakah dia adalah super jenius yang menembus satu penurunan fase penilaian dari fase transendensi dalam waktu 3 tahun dan sekarang telah mencapai 2 kegagalan itu? Erik mengangkat alis. Bagaimanapun, dia telah tinggal di daratan Jiushu dalam waktu yang cukup lama, dia tentu jelas dengan beberapa wawasan umum. Terkhusus Longzhou pernah mengutus seseorang untuk diam-diam mencelakainya. Dia tentu mencari tahu lebih banyak tentang mereka secara khusus. Meskipun kecepatan penembusan dari fase transendensi hingga satu penurunan dalam waktu 3 tahun tidak lebih cepat darinya, jangka waktunya juga tidak jauh berbeda. Dengan mempertimbangkan lingkungan daratan Jiushu, Yudhira adalah sosok yang sangat hebat.
Benar, identitasnya tidak hanya putra tuan istana, dia juga merupakan ketua sekte Lan Yu. Dia juga datang kali ini, aku takut perundingan kali ini tidak selancar yang kita harapkan. Tidak masalah, nanti kita hanya perlu mendengar apa yang mereka katakan. Mungkinkah mereka dapat memutarbalikkan kenyataan jika kita memiliki bukti kuat? Ujar Erik sambil tersenyum dingin. Teman seiman Qin, kamu sudah datang. Ketika tiba di dalam aula rapat, Erik melihat kepala suku Li sedang duduk di samping dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu juga datang untuk berunding dengan Longzu? Erik duduk di samping kepala suku Li. Tentu saja, aku bertanggung jawab dalam menangani Gabriel, jadi aku juga termasuk di antara 3 orang yang berunding, ujar kepala suku Li. Tapi jangan khawatir, keluarga kami memiliki aset yang cukup, kami tidak akan merebut barang Gabriel denganmu. Erik terdiam dan memberengkan mata. Senior, terima kasih banyak atas masalah Black Demon sebelumnya. Bagaimana kondisinya sekarang? Tanya Erik. Sebelumnya, Erik menyerahkan Black Demon yang sekarat kepada Mita dan Ketua Yun. Namun, mereka berdua juga tidak memiliki cara untuk menolong monster roh ini. Pada akhirnya, kepala suku Li kembali dan memasukkan Black Demon ke dalam sebuah harta rahasia keluarganya untuk disembuhkan. Monster roh ini cukup beruntung, keluarga Li kebetulan memiliki benda berharga yang mirip. Setelah beberapa hari lagi, kondisinya seharusnya akan stabil. Tapi, meskipun nyawanya terselamatkan, kultivasinya telah hilang dan ia harus berlatih dari awal. Metode pelatihan monster roh juga berbeda dengan kultivator, jadi dia mungkin akan sulit untuk pulih. Setelah kepala suku Li kembali dan mengetahui hal tentang Black Demon, dia juga kagum padanya. Oleh karena itu, dia mengatakannya dengan penuh perasaan. Mata Erik bergerak-gerak, asalkan Black Demon dapat bertahan hidup. Adapun untuk kultivasinya, dia tidak akan membiarkan Black Demon yang mempertaruhkan nyawa untuk menolongnya kehilangan kultivasi. Oh ya, Erik, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, kata kepala suku Li. Namun, sebelum Erik menjawab, mereka mendengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Kemudian, 3 kultivator berjalan masuk dari luar. Pendatang Longzu telah tiba. Ini adalah pertama kalinya Erik melihat master negara terkuat dari daratan Jiushu. Ketiga orang itu memiliki kultivasi fase penilaian. Sosok yang berjalan paling depan dan membuka pintu adalah seorang pria kuat seperti menara besi. Tinggi badannya melebihi 250 cm, otot di seluruh tubuhnya kuat seperti besi, ditambah dengan kepala botak dan mata yang sipit, dia terlihat sangat ganas dan memberi rasa penindasan yang kuat kepada orang lain. Di antara kultivator-kultivator yang berpenampilan agung, pria perkasa ini tampak sangat menonjol, kultivasinya tentu juga sangat tinggi, dia memiliki kultivasi 2 kegagalan dari fase penilaian. Setelah memasuki aula, ekspresi pria perkasa ini tampak sangat rendah hati. Setelah membuka pintu, dia menyingkir ke salah satu sisi dan membungkukkan badan. Dia memberi jalan kepada pemuda di belakangnya yang berjalan masuk. Segera setelah itu, seorang pemuda berjubah emas dan mengenakan mahkota giok dan seorang sosok tua berjubah ungu perlahan berjalan masuk. Erik menyipitkan mata dan ia tahu bahwa tokoh utama telah datang. Yudhira, yang dikatakan sebagai salah satu super jenius dari generasi muda daratan Jiushu, juga merupakan putra kedua keluarga Ying. Berpenampilan tampan adalah kesan pertama yang diberikan Yudhira kepada Erik. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki mata seperti bintang, kedua alisnya seperti pedang, memiliki rambut hitam dan tersenyum aneh. Seluruh tubuhnya memancarkan martabat yang tak terlukiskan.
Ketika memasuki ruangan, setiap langkahnya membunyikan suara auman naga dan harimau. Ruang hampa juga ikut bergetar dengan lembut. Kultivasi Yudhira juga berada pada 2 kegagalan. Di antara 3 orang itu, hanya sosok tua yang berjalan paling belakang dan tersenyum itu yang memiliki kultivasi 1 penurunan. Dilihat dari segi berpakaiannya, dia seperti Ketua Yun, seorang kultivator yang berbisnis. Tuan Istana Yan, lama tidak bertemu. Setelah memasuki aula, senyuman pria bermahkota giok menjadi lebih dalam dan ia menyapa Mita. Kultivasi teman seiman Ying meningkat lagi. Selamat, jawab Mita dengan tenang. Ini adalah teman seiman Qin, kan? Yudhira tidak keberatan, pandangannya segera tertuju pada Erik dan menunjukkan tatapan tidak serius. Bersambung.